sekolah ini lagi penerimaan siswa baru, tiba-tiba ada siswa botak yang berpidato di depan dengan sombongnya. Ada siswa baru yang gak suka. Akhirnya keributan pun terjadi. Baru hari pertama masuk sekolah aja sudah rusuh. Saat lagi enak-enaknya bertengkar, tiba-tiba Yakuza datang. Semua siswa terdiam dan hanya melihat Yakuza itu. Ternyata Yakuza itu mencari siswa bernama Serizawa. Tapi kelihatannya Serizawa tidak ada di sini. Di manakah Serizawa? Ternyata Serizawa lagi dikejar-kejar polisi. Tampak Serizawa lagi berhadapan dengan polisi itu. Mereka pun adu nyali untuk tabrakan. Serizawa sangat santai dan ternyata polisi itu yang kena mental sampai mobilnya terbalik. Saat Serizawa ingin kabur, rem motornya malah rusak. Sementara itu di sekolah tadi, karena Serizawa tak kunjung datang, ada satu siswa yang siap menghadapi Yakuza ini. Ia adalah Genji. Satu persatu Yakuza itu Genji kalahkan. Genji adalah anak baru. Walaupun begitu, ia sangat mahir menghempas lawan-lawannya. Tiba-tiba muncullah Serizawa dengan motornya yang sudah blong. Ia berusaha ngerem dengan kaki sampai akhirnya ia menjatuhkan diri. Genji yang perhatiannya teralihkan akan diserang oleh Yakuza itu, tapi refleksnya sangat bagus. Diberikannya pukulan maut sampai Yakuza itu jatuh di depan Serizawa. Serizawa yang tak kenal sama Genji bertanya dirinya siapa, tapi ternyata polisi sudah banyak datang untuk menangkap Serizawa. Tak banyak basa-basi, akhirnya Serizawa menyerahkan diri. Saat Serizawa sudah bebas dan sedang main gaple dengan teman-temannya, tiba-tiba mejanya ditendang oleh Genji. Serizawa tampak sangat kesal. Saat mau menghajar Genji, tiba-tiba datang dua murid lainnya. Genji pun disuruh pergi dan Serizawa melawan dua orang itu terlebih dahulu. Tapi karena katanya Serizawa adalah siswa terkuat di sekolah, ia pun mudah saja mengalahkan kedua murid yang menantangnya. Karena Genji murid baru yang ingin menguasai sekolah, ia harus mengalahkan dan menantang murid-murid lainnya agar ia bisa berkuasa. Dan kelas inilah yang menjadi incarannya pertama kali. Dengan mudah saja Genji mengalahkan murid terkuat di kelas itu dan menguasainya. Genji pun dengan anak buah barunya berdiskusi cara mengalahkan kelas lainnya. Banyak sekali geng kuat di sekolah ini. Ada geng motor yang dipimpin oleh Bando. Ada murid kelas 1 yang dipimpin ketiga orang ini. Dan kelompok yang terkuat adalah kelompok Serizawa. Member-member Serizawa terkenal dengan kekuatan dan keahlian mereka masing-masing. Genji terus mencari member baru untuk gengnya. Pria ini bilang ia mau gabung. Ternyata Genji dijebak. Ribuan orang sudah mengepung Genji dan ingin mengeroyoknya. Tapi Genji cukup lihai. Gak semudah itu mengalahkannya. Sementara itu si pirang yang menjebak Genji ini hanya duduk diam saja memandangi Genji dikeroyok. Walaupun Genji dihajar terus-terusan, ia masih bisa tersenyum dan berusaha untuk bangkit kembali. Namun dengan keadaan seperti itu, ia masih bisa menghajar beberapa orang lagi. Sangat kuat sekali Genji ini. Tapi Genji benar-benar kalah jumlah. Orang-orang ini beraninya keroyokan sampai akhirnya Genji tak bisa berbuat apa-apa dan dikembalikan ke markasnya oleh si pirang ini. Member geng Genji sangat marah sama si pirang ini. Si pirang yang bernama Izaki ini pun berkata bahwa besok ia ingin menemui Genji. Ternyata Izaki mau bergabung ke dalam geng Genji karena Genji sangat kuat dan pantang menyerah. Mereka pun meresmikan markas baru mereka. Ternyata Serizawa musuh Genji ini ngintip diam-diam dan tahu kalau Izaki gabung ke geng Genji. Ternyata saat Izaki lagi sendirian, anggota geng Serizawa mengepung Izaki. Izaki pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Genji yang lagi jalan-jalan sama anggota gengnya menemui Izaki dalam kondisi yang sangat buruk. Saat mengetahui bahwa ini semua adalah perbuatan geng Serizawa, Genji sangat marah. Ia ingin menyerang Serizawa tapi ditahan anggotanya karena mereka masih kekurangan orang. Akhirnya Genji pun tenang. Dan kapan Genji akan menyerang Serizawa? Genji pun sangat mengamuk. Banyak sekali murid di sekolah itu ia serang satu persatu. Genji terlihat sangat frustasi. Anggota geng Genji berusaha menenangkannya. Ternyata Genji frustasi karena kesulitan mencari anggota baru. Dan tujuan dia melakukan itu untuk mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya. Tapi tiba-tiba Genji dapat kabar kalau anggotanya diserang. Ia pun langsung berlari melihat kondisi anggotanya. Terlihat temannya sudah babak belur. Makin marahlah Genji. Ternyata salah satu temannya gak suka kalau Genji ngamuk-ngamuk terus dan mengatakan akan keluar dari geng jika Genji terus seperti itu. Genji pun terdiam. Setelah itu malamnya Genji mendapat telepon dari gebetannya kalau dia diculik oleh salah satu geng di sekolahnya. Genji dan kawan-kawan langsung datang ke markas terduga penculik gebetan Genji. Tak banyak basa-basi, Genji langsung menghajar semua anggota geng itu. Tapi ternyata setelah sekian lama bertarung, Genji baru mengetahui kalau ternyata mereka salah serang orang. Ternyata ketua geng di sana mengetahui dalangnya yaitu anak buah Serizawa. Genji pun berhasil menyelamatkan gebetannya yang diculik.
diculik. Ternyata itu adalah ulah anak buah Serizawa. Serizawa pun ternyata tidak menyukai hal yang dilakukan anak buahnya itu. Ia pun menghajar anak buahnya sendiri. Serizawa tidak menyukai hal seperti itu. Karena Serizawa merasa malu, ia pun menatap Genji dan mendekat. Mereka merencanakan pertarungan antar geng besar-besaran besok. Keesokan harinya pun di tengah hujan deras, Genji berjalan dengan gagahnya di sebuah payung. Diikuti semua anggota gengnya yang bersiap bertarung melawan Serizawa dan gengnya. Serizawa pun juga tampak di sana dan sebagai pemimpin yang baik, ia pun tidak menelantarkan anggotanya walau sudah berbuat salah kepadanya. Sampailah pasukan Genji di hadapan Serizawa dan gengnya. Para adik kelas yang cukup keras di sekolah itu pun hanya menonton pertandingan akbar ini dan adu mekanik pun dimulai. Genji siap bertarung, teriakan darinya menjadi tanda pertarungan dimulai. Kedua geng ini memulai adu mekanik mereka. Serizawa yang awalnya masih santai mulai meletakkan payungnya, ambil nafas sedikit, dan langsung berlari ke arena pertarungan. Tim Genji yang awalnya kekurangan orang masih dapat mengimbangi pertarungan ini. Genji sang pemimpin tampak sangat perkasa. Orang-orang yang fokus menyerang dia bisa ia hadapi dengan mudah. Begitu juga dengan Serizawa, pria yang dijuluki monster petarung ini tak kalah hebatnya dibanding Genji. Pertarungan cukup sengit, sampai akhirnya pasukan Serizawa berhasil mendominasi. Tiba-tiba datang anggota geng lain. Ternyata anggota geng itu siap membantu Genji. Pertarungan dilanjutkan kembali. Anggota geng motor tadi sangat membantu sampai akhirnya tersisa Genji dan Serizawa. Inilah partai puncaknya. Genji langsung menyerang Serizawa dan mereka berteriak untuk menambah semangat mereka. Pertarungan mereka sangat sengit sampai hari mulai gelap. Susah payah Genji melawan Serizawa. Setelah melakukan pertarungan yang cukup panjang, kedua geng ini pun menyisakan ketua mereka masing-masing, yaitu Serizawa dan Genji. Terlihat mereka berdua sama-sama tidak ingin kalah sebab gengsi dan tahta mereka dipertaruhkan. Tampak Serizawa tak ingin julukannya sebagai monster di sekolah ini musnah di tangan Genji. Namun sepertinya lawan Serizawa kali ini bukanlah manusia biasa. Walaupun sudah diajar habis-habisan, Genji tetap bisa melawan dan mempertahankan dirinya. Bahkan kini walau sudah sempat terkapar, Genji bisa mengembalikan keadaan. Pukulan yang sangat keras dilesatkan kepada Serizawa sampai akhirnya Serizawa tidak bisa bangkit lagi. Pertarungan mereka pun berakhir dengan kemenangan Genji. Kini Serizawa pun sudah menerima kekalahannya dan menaruh respek yang besar terhadap Genji. Tapi Genji masih belum puas. Ia masih ingin mencoba melawan legenda di Suzuran, yaitu Rindaman. Sudah banyak sekali generasi yang ingin mengalahkan Rindaman, namun tidak ada satupun yang berhasil.